Modus dokter PPDS perkosa keluarga pasien di RHS Bandung. Luna Maya dan Maxim Buter menikah bulan depan. Donald Trump naikkan tarif impor China menjadi 125%. Timnas Indonesia U17 siap petik kemenangan dari Afghanistan. Presiden Prabowo bertemu Erdogan di Turki. Hai Okezoners, malam ini Okezone akan mengulas 5 berita terhangat sepanjang Kamis 10 April 2025. Modus dokter PPDS perkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Priguna Anugrah Pratama, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Padjadjaran menjadi tersangka usai memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan peristiwa pemerkosaan itu terjadi di ruang 711 Gedung MCHC RSHS pada 18 Maret 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Priguna meminta korban melakukan transfusi darah untuk ayahnya yang dalam kondisi kritis. Tanpa boleh ditemani anggota keluarga yang lain, korban diminta melepas pakaian menggantinya dengan baju operasi. Priguna kemudian menyuntikkan tangan korban sebanyak 15 kali dan menghubungkan jarum-jarum tersebut ke selang infus yang telah disuntikkan cairan bius. Setelah korban tak sadarkan diri, tersangka pun melakukan aksi bejatnya. Korban baru sadar sekitar pukul 4 pagi dan merasakan perih di area vitalnya. Penyidik Polda Jabar sudah mengamankan hasil visum dan alat kontrasepsi sebagai barang bukti kasus tersebut. Luna Maya dan Maxim Buter menikah bulan depan. Luna Maya dan Maxim Buter kabarnya akan menggelar pernikahan di Ubud, Bali pada 7 Mei 2025 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kabar bahagia tersebut terungkap usai undangan pernikahan yang diduga milik keduanya tersebar di media sosial. Sayang, baik Luna maupun Maxim belum mengonfirmasi kebenaran undangan tersebut. Kabar pernikahan kedua aktor tersebut mencuat setelah Maxim melamar Luna di Jepang. Mereka kemudian mempublikasikan momen bahagia tersebut lewat Instagram pada 1 April 2025. Fans dan warganet menantikan pernikahan pasangan beda 10 tahun tersebut setelah perjalanan cinta Luna Maya yang cukup berliku. Sebelumnya, dia pernah pacaran dengan Ariel Noah selama 6 tahun. Pada 2013, Luna juga pernah menjalin asmara dengan pengusaha Reno Barak, namun kandas 5 tahun kemudian. Sempat lama menjomblo, Mei 2023 kemudian go public dengan Maxim Buter. Trump naikkan tarif impor Cina menjadi 125%. Perang tarif impor Amerika Serikat versus China bergulir semakin panas. Awalnya, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor resiprokal atas produk Cina sebesar 34% pada 2 April 2025. Sekitar 2 hari kemudian, China membalas keputusan Trump tersebut dengan pernyataan tegas menolak untuk bernegosiasi. Negara itu kemudian menetapkan tarif impor serupa untuk produk-produk Amerika Serikat. Donald Trump kemudian membalas pernyataan Cina dengan menaikkan tarif impor barang-barang Cina sebesar 125% pada 9 April 2025. Perang tarif antar dua negara ini membuat sengketa dagang antara Washington dan Beijing memanas. Donald Trump juga mengumumkan memberikan penangguhan kenaikan tarif impor selama 90 hari kepada 75 negara. Seharusnya kenaikan tarif impor itu mulai diberlakukan Amerika pada 9 April 2025. Penangguhan diberikan Trump karena 75 negara tersebut sudah menunjukkan itikat baik dengan telah menghubungi mitra mereka untuk membahas isu-isu perdagangan, manipulasi mata uang, tarif non-moneter, serta hambatan tarif dagang. Timnas Indonesia U17 siap petik kemenangan dari Afghanistan.
Timnas Indonesia U17 akan bertandang ke Al Faisal Stadium Jeddah, Arab Saudi untuk melawan Timnas Afghanistan U17 pada Jumat 11 April pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Laga ini tak lagi menentukan bagi Indonesia karena Evandra Florasta CS sudah dipastikan lolos perempat final Piala Asia U17 karena menjadi pimpinan grup dengan 2 kemenangan di awal. Sementara Timnas Afghanistan U17 dipastikan finish sebagai juru kunci karena selalu kalah di 2 laga awal. Terkait laga dini hari nanti, pelatih Timnas usia 17 Nova Arianto mengatakan akan fokus memetik kemenangan dari Afghanistan. Sebelumnya, Coach Nova mengatakan strateginya menghadapi Afghanistan adalah menurunkan para pemain yang belum tampil di 2 laga sebelumnya. Ini sekaligus memberikan kesempatan pada semua pemain untuk mendapatkan menit bermain. Presiden Prabowo bertemu Erdogan di Turki. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Esenboga Ankara, Turki pada 9 April 2025 pukul 19 waktu setempat. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Hari ini, Presiden Prabowo akan berpidato di Parlemen Turki. Acara itu akan dihadiri oleh ketua dan anggota parlemen serta tamu undangan lainnya. Selanjutnya, Erdogan akan menjambut Prabowo dengan upacara penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan Erdogan. Acara akan dilanjutkan dengan bilateral meeting dan penandatanganan beberapa kerjasama. Dari Ankara, Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Antalya untuk menghadiri Antalya Diplomasi Forum. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezone.com. Lengkap, cepat beritanya. Bye Okezoners!